Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilda Febrianti Moa. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Sekarang saya akan mewawancarai bapak saya tentang makna hidup berkeluarga. Pertama-tama silakan bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat malam semua. Nama saya Marcelinus Moa. Tempat tanggal lahir Danga Flores Nagekeo 1 Mei 1968. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan kepada bapak tentang sudah berapa lama bapak hidup berkeluarga. Pernikahan kami tepatnya di Danga Flores NTT, khususnya di Kabupaten Nagekeo, pada tanggal 13 Mei 2005. Jadi pernikahan kami sudah 19 tahun. Baik, 19 tahun. Cukup lama ya, Pak? Iya sih cukup lama ya. Kami pernikahan 2005, Gilda lahir 2007. Jadi setelah 2 tahun baru lahir Gilda. Baik, oke. Jadi pertanyaan kedua, saya ingin menanyakan apa arti keluarga bagi Bapak? Oh, ini pertanyaan yang terlalu bagus ini. Ya. Pertanyaan bagus sekali. Jadi Gilda, keluarga itu adalah persekutuan umat basis yang terkecil yang terdiri dari bapak, mama, dan anak-anak. Itu saja. Jadi itu saya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak dan istri Bapak menjaga keharmonisan dan kesatuan sebagaimana suami istri dalam keluarga? Yang pertama-tama itu kami sebagai suami istri itu menjaga keharmonisan itu yaitu lewat komunikasi. Kalau komunikasi yang baik, tentu apalagi sekarang sudah dunia digital, menjaga keharmonisan itu tuh tentu ada kekurangan ataupun kelebihan. Jadi kalau Bapak punya kelebihan, Bapak memberi pandangan kepada Mama. Begitu pula Mama punya kelebihan, Mama memberi pandangan, memberi masukan kepada Bapak. Begitu juga Bapak punya kekurangan, Mama memberi masukan kepada Bapak. Begitu juga Mama punya kekurangan, Bapak memberi masukan kepada Mama. Itulah kami menjaga keharmonisan. Yang pertama, keharmonisan itu simpel saja, itulah komunikasi. Kalau komunikasi yang baik, tentu keharmonisan itu akan langgeng sampai akhir hayat. Itu saya yakin betul, Gilda. Oke, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Bapak mengajarkan cinta kasih, pengorbanan, dan pengampunan kepada anak Bapak? Ini menurut dalam kitab Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di muka bumi. Dan ini menurut kitab Efesus ini adalah suatu motivasi dalam hal iman kita, iman Katolik, memberi dorongan kepada anak-anak bagaimana hidup cinta kasih, hormat, sopan santun terhadap Bapa dan Mama, bukan cuma Bapa dan Mama, terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap sesama, terhadap teman-teman di sekolah. Itu belajar sopan santun, itu penting. Dan hormat, sampai kapanpun kamu menghargai seseorang, menghargai orang, tentu membuahkan hasil yang baik bagi masa depan, Gilda. Itu saja, Gilda. Sopan santun itu penting sekali dalam hidup menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sebagai orang tua, memberikan motivasi kepada anak harus hidup cinta kasih dan hidup harus sopan santun,
mana yang lebih tua, mana yang lebih muda, mana yang teman sebaya. Tahu membedakan. Baik Bapak, sekarang saya ingin menanyakan pertanyaan selanjutnya, yaitu dalam pandangan Bapak, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi Bapak dan sekeluarga? Tantangan Bapak yang terbesar dalam hidup Bapak, dalam hidup berkeluarga ini, itu pada saat, menurut Bapak, pada saat hamil Gida, yaitu mama pada saat itu hamil Gida, mama usia 39 tahun. Itu yang sangat-sangat berbahaya sekali, karena hamil tua 39 tahun itu rawan. Rawan, ya. Sangat rawan betul. Pada saat itu Gida hamil Gida itu mama usia 39 tahun. Pada saat itu Bapak langsung pakai dokter Dewa, dokter spesialis anak. Saya pakai ini dokter Dewa untuk merawat mama USG sampai Gida melahirkan. Pada saat Gida melahirkan itu, pada saat itu dokter Dewa panggil saya secara empat mata. Pak, bagaimana istri Bapak ini nanti mungkin operasi besar. Kalau saya pada saat itu, kalau operasi besar, pada saat itu mama usia 39 tahun, itu benar-benar sangat rawan betul. Aduh, tantangan terbesar buat saya. Lalu saya bertanya kepada dokter, Dok, apakah tidak ada jalan lain selain operasi? Dia bilang, oh ada, Leo, yaitu dengan menggunakan vakum. Saya bilang, oh oke, lewat menggunakan vakum. Tapi puji Tuhan, lewat vakum, jadi mama melahirkan Gida dengan normal. Itu tantangan terbesar dalam hidup Bapak, dalam berkeluarga. Itu saja Gida. Itu tantangan terbesar menurut Bapak, itulah tantangan terbesar. Itu antara taruhan nyawa, antara hidup dan mati. Itu saja. Baik. Oke, terima kasih Bapak. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa harapan Bapak terhadap masa depan keluarga Bapak, khususnya dalam menjaga iman dan nilai-nilai Katolik? Harapan saya itu cuma satu. Harapan Bapak agar Gilda punya masa depan yang baik. Harapan Bapak punya masa depan yang baik, karena hidup ini susah. Jadi saat kami pingin Gilda itu tuh berhasil. Apabila Gilda besok-besok kalau Tuhan menghendaki memperoleh suatu keberhasilan dan pekerjaan yang baik, tentu orang tua bangga sekali, orang tua bangga. Jadi harapan Bapak itu hanya satu, lewat ora et labora, berdoa dan bekerja itu Gilda. Jadi tanpa berdoa sia-sia, tanpa bantuan Tuhan sia-sialah karyamu. Jika Tuhan tak membantu, percumalah karyamu. Maka itu Bapak pesan Gilda, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang, tetapi rendahkanlah dirimu bersama mutiara di dasar laut. Apabila Gilda besok-besok berhasil untuk bangsa dan negara ini, ingat pesan Bapak. Menurut John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat, beliau pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang telah engkau lakukan untuk bangsa dan negaramu. Dan berikut lagi, apabila Gilda besok sudah berhasil, tidak boleh sombong dan tidak boleh bohong. Sebab kebohongan itu menjatuhkan karir Gilda,
menjatuhkan masa depan Gilda. Karena kebohongan itu rawan, Gilda. Jujur penting, sangat penting. Tidak boleh bohong, harus kejujuran. Kejujuran itu sangat penting. Itu membawa masa depan Gilda. Apabila hal yang kecil Gilda sudah jujur, maka hal yang besar tidak diragukan lagi. Menurut Profesor J.E. Saitapi, beliau sudah almarhum, beliau pernah mengatakan, meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Ingat, masa depan Gilda itu harus jelas. Jangan mengejar cinta. Orang bilang, kejarlah cita-citamu sampai tujuan, tetapi janganlah mengejar cinta, karena cinta merupakan racun cita-cita. Percintaan boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena berangkat dari karirmu yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Satu lagi, kegagalan. Setiap orang punya jatah gagal. Saya tahu, setiap orang pasti punya jatah gagal. Gilda juga pasti jatah gagal, itu pasti, sudah pasti. Nama setiap orang itu sudah pasti gagal. Itu sudah pasti, setiap orang, biar Bapak juga punya mengalami kegagalan. Tapi ingat, setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Jangan sudah tua baru kamu bilang, saya mau bikin rumah, saya mau ongkos anak kuliah. Ongkos anak kuliah tapi posisi kita sudah tua, tidak punya uang, tidak punya tabungan. Jadi masih muda itu kita harus dipersiapkan matang-matang. Pada saat usia masih muda. Setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Itu saja, Gilda. Oke, baik. Mungkin itu saja wawancara kami pada hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak saya yang bisa hadir untuk saya wawancarai pada malam hari ini. Dan juga semua pesan dan penyampaian Bapak saya sangat berterima kasih, dan saya akan membuat jawaban Bapak saya itu sebagai motivasi diri saya sendiri dan juga motivasi untuk teman-teman sekalian yang mendengar video ini. Mungkin itu saja wawancara saya dan Bapak saya hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Pak dan teman-teman sekalian yang sudah nonton. Baik, itu saja dari kami. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, ya. Tuhan memberkati. Baik.